Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 1 Februari 2025. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas segala bimbingan penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Lewat nafas kehidupan, lewat rezeki yang kami boleh terima setiap saat, lewat kesehatan yang melimpah yang kami alami setiap hari. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di awal bulan Februari ini, tepatnya tanggal 1 Februari 2025, Engkau berkenan untuk kami ada saat ini. Kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam hidup kami setiap saat. Bersyukur karena kami setiap hari dapat menjalankan tugas rutinitas kami dengan baik. Dan sampai dengan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang tak henti-hentinya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena begitu Engkau senantiasa mencintai kami, melindungi kami, memelihara kami sampai dengan hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil yang kita mau renungkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ketika badai melanda, kepanikan yang luar biasa dialami para murid ketika di Danau Galilea, mengajak kita untuk semakin percaya kepada Yesus. Kisah mujizat ini mengajak kita untuk semakin mantap mengikuti Yesus dan lebih dekat dengannya. Bukan kisah ajaib belaka. Di sini bisa dikatakan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus bertujuan agar orang semakin melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Danau Galilea terkenal dengan badainya. Cuaca cerah dapat berubah secara tiba-tiba dengan datangnya badai menakutkan dan menggoncang danau itu. Badai itu lebih sering datang pada waktu petang. Perubahan suhu yang turun secara drastis dapat menimbulkan tekanan angin yang besar dan berembus kencang ke tengah danau. Kepanikan melanda semua orang yang ada dalam perahu, termasuk murid-murid Yesus. Mereka takut tenggelam dan binasa karena air danau sudah memenuhi perahu. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, terkadang rasa takut yang berlebihan dapat membuat kita tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita hanya fokus pada masalah yang berkecamuk saja. Dalam badai sekeras apapun, marilah kita bawa dengan doa dan menyerahkan seutuhnya hidup ini, hidup kita pada kuasa-Nya. Tenang di tengah badai bukan berarti melarikan diri dari kenyataan itu, melainkan siap menghadapi kenyataan bahwa betul-betul ada kesulitan-kesulitan. Saat kita tenang dalam menghadapi badai dan kita yakin bahwa kita mampu melewatinya karena mujizat Tuhan selalu beserta kita. Mujizat Tuhan itu selalu nampak menjaga dan memelihara kita setiap saat. Tenang dan berdoa memohon kekuatan agar dimampukan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan ketika menghadapi badai kehidupan sedahsyat apapun. Karena kuasa Yesus melebihi apapun. Karena kuasa Yesus selalu menyalakan segala sesuatu yang sekarang ini atau pada saat kita merasa takut, merasa cemas, dan merasa takut berlebihan. Di situ ada
Yesus yang selalu menopang hidup kita. Ia pun bangun. Ia di sini adalah Yesus. Ia bangun dari tidurnya dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan dari orang-orang yang ada di sekeliling danau itu. Kira-kira siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud itu adalah Yesus sendiri. Yesus hadir untuk meringankan rasa cemas yang ada di dalam diri para murid, yang ada di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar danau itu. Dan kita pun merasa cemas ketika kita mengalami banyak tantangan, cobaan, rintangan yang kita hadapi setiap saat. Namun di sini Tuhan mengajak kita untuk selalu memprioritaskan diri Yesus dalam hidup kita. Kita selalu berdoa memohon pertolongan jika kita mengalami kesulitan, mengalami keguncangan dalam hidup kita. Dan saya rasa bahwa kita semua pernah mengalami yang namanya situasi sulit, keadaan yang banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Mungkin ya di sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Tapi bagaimana cara menyikapi supaya hambatan, tantangan yang kita alami, yaitu berdoa dan bersandar kepada yang punyanya hidup, yaitu kita mengandalkan kekuatan itu lewat iman kepercayaan kita kepada Yesus sendiri. Semoga renungan singkat ini dapat menguatkan jiwa raga kita, menguatkan iman kita. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik
menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang, siapapun mereka. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.